Pernah nggak sih kita ngerasa bingung pas harus mengambil sebuah keputusan besar dalam hidup, berdiri di persimpangan jalan, dan rasanya butuh banget petunjuk yang benar? Nah, kali ini kita akan coba bahas cara menavigasi momen-momen krusial seperti itu. Pertanyaan besarnya kan selalu ini, pas ada perasaan atau bisikan yang datang. Gimana cara kita tahu kalau itu beneran petunjuk yang harus diikuti? Atau jangan-jangan itu cuma keinginan atau malah ketakutan kita sendiri yang menyamar? Inilah dilema inti yang akan kita bedah bersama. Oke, jadi ada satu prinsip dasar yang menarik banget di sini. Ternyata, inspirasi atau petunjuk yang sesungguhnya itu seringkali nggak datang sendirian sebagai perasaan doang. Biasanya, ia datang sepaket dengan sebuah rencana yang logis yang bisa kita jalankan di dunia nyata. Biar lebih kebayang, yuk kita lihat sebuah kisah luar biasa yang jadi contoh sempurna dari prinsip ini. Ini adalah kisah tentang seorang ibu, bayinya, dan sebuah tindakan keyakinan yang ternyata didasari oleh sebuah strategi yang sangat cerdas. Coba bayangkan situasinya. Di tengah-tengah ancaman pembunuhan semua bayi laki-laki, seorang ibu menerima sebuah ilham, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 7, untuk menghanyutkan bayinya ke sungai. Kalau kita dengar sekilas, ini kedengarannya seperti perintah yang menakutkan banget kan? Murni subjektif. Ini adalah bagian pertama dari petunjuk itu, sebuah dorongan keyakinan yang luar biasa. Tapi ternyata petunjuk itu nggak berhenti di situ. Dan inilah bagian keduanya yang super penting. Seperti yang dijelaskan di ayat 11 dari surat yang sama. Sang ibu nggak cuma bertindak gegabah. Ia melengkapi keyakinannya dengan sebuah tindakan nyata yang bisa diukur. Ia memerintahkan putrinya untuk mengawasi sang bayi dari kejauhan. Jadi, ini jelas bukan tindakan menelantarkan bayi dan pasrah pada nasib. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah strategi penyelamatan yang cerdas. Tindakan menghanyutkan itu adalah pemindahan yang aman dan prosesnya dipantau secara aktif. Ini adalah iman yang diwujudkan dalam aksi nyata. Nah, disinilah inti pelajarannya. Kisah ini mengajarkan kita sebuah keseimbangan yang fundamental. Petunjuk sejati itu bukanlah perasaan buta, melainkan perpaduan antara inspirasi di dalam hati dengan tindakan pengamanan yang logis dan terukur di dunia nyata. Sekarang, supaya kita makin paham betapa pentingnya keseimbangan ini, mari kita lihat sebuah contoh yang kontras. Sebuah kisah peringatan di mana prinsip ini sama sekali diabaikan dan hasilnya berakhir tragis. Oke, mari kita bayangkan sebuah skenario yang berbeda. Ada seorang ayah, sayang banget sama putranya. Suatu hari, ia merasakan ada sebuah bisikan yang menyuruhnya melakukan sesuatu yang mengerikan, mengorbankan anaknya sendiri. Kesalahan fatal sang ayah ada di sini. Dia bertindak murni hanya berdasarkan dorongan subjektif itu. Dia percaya 100% pada bisikan tersebut tanpa mencari atau menciptakan jaring pengaman apapun di dunia nyata. Hasilnya, tentu saja hanya kematian dan kesedihan. Dan perbandingan ini dengan jelas banget menggambarkan perbedaan yang tajam antara keduanya. Di satu sisi ada tindakan yang dilindungi dan strategis. Di sisi lain ada tindakan ceroboh yang hanya didasarkan pada perasaan, yang berujung pada risiko yang fatal. Inilah pelajaran terpentingnya. Dalam kasus sang ayah, bisikan itu sama sekali tidak disertai solusi objektif apapun. Justru, ketiadaan solusi objektif itulah jawabannya. Itu adalah lampu merah besar bahwa bisikan tersebut bukanlah petunjuk yang benar dan harus ditolak, bukan malah diikuti. Tentu, sekarang mungkin ada yang berpikir, tunggu dulu, bagaimana dengan kisah para nabi seperti Nabi Ibrahim atau kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa? Mereka kan melakukan tindakan yang pada saat itu kelihatannya tidak punya penjelasan logis. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Penting untuk kita pahami, para nabi itu berada dalam kategori yang sangat khusus. Mereka adalah individu-individu pilihan yang telah dibimbing secara langsung, sehingga mampu membedakan wahyu dengan bisikan-bisikan lainnya. Tindakan mereka, meskipun kadang terlihat ekstrim bagi kita, selalu didasari oleh perintah yang jelas, dan mereka senantiasa dalam penjagaannya. Dan inilah poin yang harus kita pegang erat-erat. Kita bukanlah nabi. Posisi kita tidak sama. Kita tidak memiliki pelatihan atau perlindungan khusus seperti mereka. Oleh karena itu, model yang harus kita ikuti adalah model yang seimbang, seperti yang diajarkan melalui ibunda Nabi Musa. Kita tidak boleh ceroboh. Lalu, bagaimana kearifan kuno ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sekarang, di zaman modern ini? Mari kita lihat contoh yang sangat relevan dan mudah dipahami. Coba pikirkan tentang ini. Dunia sains memberi kita inspirasi atau keyakinan bahwa sebuah antibiotik itu ampuh. Tapi, apakah kita langsung menyuntikkannya begitu saja ke pasien? Tentu tidak, kan? Kita melakukan langkah pengamanan objektif, yaitu tes alergi. Kita periksa dulu,
Apakah obat yang secara umum bermanfaat ini aman untuk individu yang spesifik ini? Analogi ini pas banget. Ada keyakinan pada potensi manfaatnya. Ini seperti inspirasi, tapi harus diseimbangkan dengan pemeriksaan keamanan yang nyata dan bisa diukur. Inilah tindakan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Inilah prinsip keseimbangan yang kita bahas dari awal tadi. Jadi, saat Anda menghadapi keputusan besar berikutnya, entah itu soal karir, hubungan, atau pilihan hidup lainnya, dan Anda merasakan sebuah dorongan yang kuat, coba berhenti sejenak. Tanyakan pada diri Anda sendiri, apa tindakan nyata, logis, dan terukur yang bisa saya lakukan sebagai jaring pengaman untuk menguji dan melindungi langkah ini? Karena disitulah letak kearifan yang sejati.